Ini masih ada. Ini tulisan saya dulu. Cukup panjang ya. Sebetulnya ini udah ada halaman yang hilang. Saya tuh udah sampai nulis tuh 2 buku. Sebuah pertanyaan yang bagus sekali ya dari saudara kakak Gilman, adik kelas saya yang memang mungkin memiliki kedekatan emosional baik secara persahabatan, kekeluargaan dan lain-lain, karena memang dia juga belajar dengan saya. Dan memang pertanyaannya itu cukup membuka masa lalu gitu, cukup membuka perjalanan panjang ya. Memang kenapa sih kelas 3 Sanawiyah itu begitu ngefans dengan Mimi Nazrina? Nah, pertanyaan itu seolah-olah membawa saya flashback ke masa lalu yang cukup jauh, masa lalu yang memang udah berapa tahun ya, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 tahunan lah, ada 4-5 tahun lah. Berarti kembali lagi ketika saya kelas 3 MTS itu memang saya sangat ngefans dengan Mimi Nazrina. Bahkan dari ketika awal ngefans itu memang karena dulu memang HP juga saya belum ada ya, cuman modal tablet. Satu tablet dipakai satu rumah bareng-bareng, dan di sana ada video Mimi Nazrina, dan dari sana saya sangat mengidolakan sosok Mimi Nazrina yang memang saya juga gak mungkin ketemu ya, mungkin ya gak bakal mungkin bisa ketemu juga karena memang jauh, dia itu di luar negeri juga, dan ya gak mungkin gitu, gak mungkin. Bahkan saya juga udah lama gitu nggak dengerin lagu Mimi Nazrina ya, salah satunya lagu Kunanta. Ya gitulah, sampai mungkin karena memang ketika kelas 3 MTS itu adalah masa-masa buat halusinasinya mungkin tinggi. Dan ini ketemu ya, ini novel guys, novel. Saking ngefansnya sama Mimi Nazrina, lihat kalau dibaca, mungkin kalau saya baca tulisan ini saya udah ketawa-ketawa sekarang. Ini tulisan saya 5 tahun yang lalu tentang saya, teman-teman saya, dan di dalam cerita ini juga saya bawa Mimi Nazrina. Dan ini ketika saya nyari lagi di lemari, ternyata ketemu. Saya dulu pernah nyangka novel ini hilang, tulisan ini hilang oleh adik saya, kebakar dan lain sebagainya. Ternyata ini masih ada. Ini masih ada. Ini tulisan saya dulu. Cukup panjang ya. Sebetulnya ini udah ada halaman yang hilang. Saya tuh udah sampai nulis tuh 2 buku. 2 buku full ini. Ketika kelas 3 mulai saya menulis tentang novel. Nama novelnya tuh Para Mujahid Islam ya. Dan dari novel Para Mujahid Islam ini pernah saya revisi menjadi novel Las Mujahid. Nah, novel Las Mujahid itu gagal karena jiwa menulis saya semakin berkurang. Saya juga udah bad mood nulis karena kepikiran ini. Novel yang udah saya buat sampai 3 buku ini hilang dan cuman ketemu 1. Kalau kita baca di novel yang tulisan buku kedua, kalian udah ketawa-ketawa membaca tulisan saya ketika MTS. Padahal gak usah novel yang kedua, datang aja ke sini penasaran pengen baca apa isinya kayak gimana. Bucin semua guys. Mungkin kalian juga pernah mengalami itu. Dan saya ketika kelas 3 MTS saking ngefansnya sama public figure, nih bisa nulis 3 buku. 2 bukunya entah kemana, cuma ketemu 1 bukunya jilid pertama, prolognya, terus isi ceritanya parah bro. Tulisan kelas 3 MTS. Waktu itu saya memang lagi sendiri ya, lagi gak sama siapa-siapa ya, sampai sekarang juga sendiri sih. Ini semuanya ketika saya baca lagi, ketemu itu pas saya lulus aliyah, lulus mualimin, ketemu lagi novel ini, saya baca
dari halaman awal sampai akhir dan saya ketawa-ketawa sendiri. Oh ternyata saya dulu tuh kayak gitu. Karena ngefans sama public figure ya sampai kayak gitu. Parah. Pokoknya pesan dari saya ya, ini jawaban saya buat Kak Gilman. Memang saya ngefans banget ya. Pertama Mimi Najrina itu dari sudut pandang saya memang dia cantik ya. Dan saya juga melihat ya, karena kan orang itu punya cantik itu cantik dari luar, bisa cantik dari dalam gitu ya. Tapi Mimi Najrina ini memiliki kedua-duanya gitu. Cantik dari luar ya, cantik dari dalam ya, pasti dia juga orang baik. Bahkan saya sempat, karena memang saya juga dulu gak punya handphone ya, gak punya media sosial. Pertama kali saya punya media sosial, saya itu ngechat akun fanpage-nya Mimi Najrina dan gak mungkin dibales ya, karena memang terakhir aktifnya juga 2016 dan saya itu ngechat itu 2017 ya. Awal saya punya HP itu keluar MTS ya, jadi ketika kawan-kawan lain punya HP ketika MTS dan saya itu nggak megang HP. Bahkan saya punya yang lain punya Facebook dari umur kelas 5 ya, kelas 6, kelas 1 MTS sudah punya Facebook dan lain sebagainya. Saya itu punya media sosial itu keluar MTS. Ketika kelas 3 saya cuma punya email doang. Itu pun juga karena ada tugas TIK dan lain sebagainya. Tapi ketika kelas 3 itu saya pure gak megang HP. Informasi organisasi dan lain sebagainya mereka datang aja ke saya gitu. Karena memang di OSIS juga saya adalah salah satu petinggi dulu itu. Ya mohon maaf, dalam hal komunikasi memang saya agak sulit dihubungi gitu. Tapi ya saya punya tekad yang besar gitu ketika itu. Punya tekad yang sangat besar. Memang karena mengidolakan seseorang, mengidolakan. Beda perspektif gitu antara mengidolakan dan mencintai. Kalau mencintai itu memang benar-benar suka dan benar-benar ingin dan pasti akan berusaha apapun yang terjadi ya, apa aja akan diusahakan. Yang jelas dia jadi milik gua gitu. Itu cinta. Nah ini mengidolakan. Jadi saya suka karena dia punya bakat. Terus ya pasti ya dia memiliki kecantikan tersendiri dan memiliki kepribadian yang baik juga gitu. Dan saya juga nggak tahu gitu kabar Mimi Najrina tuh gimana ya, karena memang YouTube-nya udah nggak ada, Instagram-nya jarang aktif dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin aja bisa ketemu, tapi enggak lah. Tapi nggak tahu sih kalau nonton. Oke. Yang ingin menyaksikan videonya kayak gimana, saya cantumkan di sini, saya masukkan. Dan kepada teman-teman yang udah subscribe dan mendukung channel saya terima kasih banyak ya. Dari nol saya berjuang dulu zaman 10 subscriber ya. Zaman 10 subscriber saya pernah itu saya sampai udah 30 dan turun. Dari 30 itu mereka lepas partner dengan saya jadi 30, nyisa 15 subscriber dan saya berusaha kembali dari nol, berusaha membuat konten. Dan pertama kali saya tuh bikin konten beberapa ya, konten striker. Saya mengkritisi tentang pencoretan masjid, tentang PKI, mengkritisi tentang Ken William yang menghina masjid itu yang. Dan yang paling pertama viral itu adalah yang mencoret-coret masjid. Saya nggak pakai editing apa-apa waktu itu, cuman pakai kamera kecil, pakai kamera HP diginiin dan lain sebagainya ya. Pokoknya sederhana mungkin lah konten saya waktu itu. Sehingga saya di Bandung gitu, diem ya, saya ngerasa gak ada kerjaan dan saya bingung mau membesarkan konten kayak gimana. Saya datang ke Majalengka, konsul ke Aryan, konsul ke kawan-kawan di YM. Saya konsultasi ke dia, kita podcast sampai 1 jam ya. Dan saya upload lagi. Dari sana saya bertambah dan saya sudah menjalin partner dengan banyak orang lah sekarang di konten saya ya, karena memang prinsip saya gitu, kalau nggak mengkritisi ya pasti mengunboxing tukang dagang. Karena memang dengan mengunboxing tukang dagang itu menjadi prestasi bagi saya itu adalah mengkritisi sesuatu yang memang
berbeda pendapat dengan saya dan lain sebagainya, saya jadikan konten. Yang kedua, yang menjadi prestasi tersendiri bagi saya adalah membantu para pedagang kecil, para pengusaha-pengusaha yang jualannya lewat WA, PO dan lain sebagainya, pedagang-pedagang online. Saya berusaha mengiklankan dari sejak awal, sebelum saya mengkritisi dan lain sebagainya. Saya sering cantumkannya. Iklan pertama saya itu adalah iklan Kripca punya Bang Hilmi ya, Kripca sama Madu. Terus dari sana saya mengkritisi viewer segitu-gitu aja, ya udahlah saya bikin konsep baru dengan mengunboxing para pedagang. Ya mungkin udah ada beberapa pedagang ya yang pertama viral di konten saya itu adalah dagangannya gorengan Om Wildan ya. Dari sana saya lanjut ke Mang Casmita, saya lanjut ke Mang Obur, saya lanjut ke Haji Amir dan Palena terakhir. Mungkin kedepannya nanti juga saya akan lebih banyak lagi mengunboxing pedagang-pedagang kecil, bukan hanya di sini saja, tapi ketika saya berada dimanapun ada pedagang kecil akan saya masukkan ke YouTube supaya yang menonton tahu bagaimana rasanya mencari uang itu seperti apa, keluh kesah dan lain sebagainya. Walaupun memang kebanyakannya saya cuma unboxing doang, tapi nanti saya akan berusaha untuk mewawancarai dan lain sebagainya. Dan sebetulnya bebas ya, mau endorse mau nggak endorse juga nggak apa-apa ya, saya masih YouTuber kecil. Ya udah gitu aja. Yang jelas kesimpulannya adalah ketika MTS memang saya pernah ngefans sama Mina Angelina sampai buktinya ini novel bro, novel ini kalau masih tebal ini udah ada yang hilang, kalau masih tebal Anda baca dari awal sampai akhir ketawa-ketawa, soalnya ini novel terinspirasi dari berbagai film yang saya tonton termasuk Transformer. Assalamualaikum, I'm Mimi Nazrina and today I'm gonna be singing Kun Anta. Okay. لأجاريهم ولم تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا لا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا انت تزداد جمالا كنا انت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هزانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا لا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كنا انت تزداد جمالا
Thank you.